penghasilannya segitu pun masih cari selingkuhan. Ini bagaimana konsepnya? Simak video ini sampai habis. Saya akan menjelaskan lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang menonton di channel saya mudah rezekinya, berkah rezekinya, banyak rezekinya. Tapi ini tidak berlaku untuk orang-orang yang sedang menjalankan perselingkuhan. Ya, hari ini sudah rusak finansial, ya, secara finansial tidak sanggup berkolaborasi dengan hubungan rumah tangga. Kenapa ingin saya katakan? Ini orang yang sedang menjalankan aktivitas perselingkuhan, ternyata dia tidak sanggup memenuhi kebutuhan di dalam rumah tangga. Ini saya katakan seorang suami ataupun siapapun orangnya yang sedang menjalankan aktivitas perselingkuhan tapi penghasilannya pas-pasan. Kenapa sih? Ngotot banget. Jika Anda ya penghasilannya pas-pasan, minimal Anda mendapatkan cinta sejati. Wajar, semua orang berhak mendapatkan cinta sejati, tapi tidak ada satu orang pun yang menerima jika Anda sedang berselingkuh. Tidak ada satu pun manusia di dunia ini tidak mau pasangannya berselingkuh. Tidak ada. Tetapi yang herannya saya menelaah media sosial dan di mana-mana itu ada seseorang dan mungkin banyak yang berselingkuh, akan tetapi memanfaatkan keadaan. Yang selingkuhannya bukan dia yang mengeluarkan uang kemana-mana, check-in hotel dan mana, tapi perempuannya. Kenapa? Dia pengen gratis. Dia sudah ingin merusak hubungannya sendiri. Yang pertama, punya hubungan keluarga, punya hubungan suami istri, ada, anak ada. Tapi dia melanjutkan aktivitas perselingkuhan dengan cara penghasilannya sedikit. Dia tahu kalau penghasilannya sedikit, dia bisa mendapatkan lebih daripada istrinya. Dalam pikirannya seperti itu, padahal adalah pikiran yang salah. Ya, jika kita penghasilan sedikit, kenapa kita tidak ingin memajukan ekonomi keluarga aja? Tidak usah berpikir bahwa dengan penghasilan aku segini, aku bisa selingkuh. Salah. Ini orang yang berpikir seperti ini salah. Sudah penghasilannya sedikit, ditambah lagi permasalahan rumah tangga, beras habis, tapi berani-beraninya dia selingkuh. Sebenarnya tidak ada korelasi antara orang yang sedang berselingkuh dengan hubungan rumah tangga. Tidak ada. Ya, selingkuh adalah perilaku. Sedangkan penghasilan adalah sebuah bentuk rezeki yang Allah kasih kita. Berapapun Allah kasih rezeki kita, dengan penghasilan kita berapapun, kita masih bisa hidup. Kita masih bisa membiayai kehidupan istri, pendapatan ke istri, pengeluaran ke istri, pengeluaran ke anak, bisa. Yang saya lihat, tapi orang-orang seperti itu adalah orang yang tidak bersyukur dan tidak tahu malu dan tidak tahu diri. Kenapa? Karena dia menjalankan aktivitas lagi. Aktivitas perselingkuhan. Kenapa? Dia pengen berselingkuh. Dia pengen check-in hotel sama perempuan-perempuan lain, tetapi tidak ada dana. Dia mencari orang yang memiliki dana lebih untuk bersama dengan dia. Ini masalah. Orang-orang seperti ini playing fiktifnya kuat banget loh. Ya. Playing victimnya kuat banget. Dia menyadari bahwa
aku tuh banyak kurang sebenarnya, tetapi aku lanjut aja, kan seperti itu. Ini salah, teman-teman dan sahabatku dimanapun Anda berada. Ya, ingin saya katakan, ya, jangan pernah kita melakukan aktivitas perselingkuhan dengan berapapun penghasilan Anda. Ini ingin saya katakan ini. Berapapun penghasilan Anda, tak usahlah kita mencari perselingkuhan. Tidak usah. Ya. Kita jalankan aja kehidupan roda ekonomi kita dengan apa adanya, dengan sedia kalanya, dengan apa adanya. Kita mencari rezeki, tidak usah berpikir selingkuh, tidak usah mencari cinta lagi. Tak usah, walaupun penghasilan Anda segitu, ya, segobrak, ya. Kita akan lihat. Saya ingin telusuri, orang yang paling kaya pun, jika dia menemukan cinta sejati, dia tidak akan berselingkuh. Dia akan menjalani kehidupan dia dengan seadanya, dengan sebaik-baiknya, dan menghabiskan waktu dengan orang yang dia cintai. Fine, itu jelas, nice menurut saya. Dan orang yang tidak memiliki penghasilan pas-pasan akan berfikir dua kali untuk menghidupi anak-anak dan istrinya. Besok makan apa? Lauk apa besok? Beras habis, uang nggak ada. Gas habis, uang nggak ada. Yang dalam pikirannya seperti itu. Tapi yang ironisnya dan miris sekali, ya, dengan penghasilan seperti itu, dia berfikir untuk melirik perempuan lagi. Ya, cara dia berfikir itu saya tidak tahu bagaimana. Dia melirik perempuan lain, menggoda perempuan lain, dan dia rayu dan dia pacarin. Ini masalahnya di sini yang ingin saya katakan. Makanya banyak orang yang tidak nonton sampai habis di channel-channel saya. Jika mereka ini yang nonton sampai habis akan paham bahwa perselingkuhan itu adalah sebuah beban keluarga sebenarnya. Ya kan? Kita menghabiskan uang di situ, kita menghabiskan waktu di situ, kita menghabiskan tempat yang tidak bermanfaat sama dia. Ya kan? Jika kita menghabiskan waktu berhari-hari untuk bekerja, ya, berhari-hari untuk bekerja, kita dapat rezeki, kita bawa pulang ke istri dan anak, mungkin faedahnya berbeda, manfaatnya berbeda. Tapi ini tidak ada manfaat. Sudah penghasilan segitu, cari lagi perempuan. Ya, ini kenapa saya sangat menarik dengan konten-konten perselingkuhan. Teman-teman yang ada yang menonton dan baru menonton di channel saya, ya, saya ingin katakan ini sangat menarik. Kenapa? Di saat kita penghasilan kita segini dan penghasilan banyak pun, ya, jika kita melirik orang lain, berarti kita belum menemukan ketenangan dalam hidup kita. Kita belum menemukan warna dalam kehidupan kita. Apa salahnya kita menemukan sesuatu yang baru di dalam kehidupan kita? Kita menemukan jati diri kita. Kita menemukan sosok bahwa inilah yang paling penting, yang paling indah dalam hidup kita. So, ya, ingin saya katakan, ketenangan hidup, jangan pernah mencampuri, jangan pernah mencintai orang lain di saat Anda sudah mencintai orang lain lagi. Anda sudah punya istri, Anda punya anak. Tidak usah membuka lembaran-lembaran baru sama orang lain. Tak usah itu. Ya kan? Fokus pada keluarga, pada anak, keluarga. Saya begitu. Konten saya ini bagus loh. Boleh di-share. Ya kan? Agar ini bermanfaat buat kita semua. Jangan pernah Anda menyudutkan bahwa wah, nanti saya akan mencari yang baru, akan membuat sesuatu yang wow, akan membuat sesuatu yang baru. Ya kan begitu. Gak usah. Jadi teman-teman,
yang menonton di channel saya, ini himbauan dari saya, ya kan? Jangan pernah Anda memulai perselingkuhan. Walaupun pendapatan Anda sudah sangat luar biasa, pendapatan Anda yang miris, ya, beras habis, gas habis, saya masih memikirkan itu. Pikirkanlah keluarga Anda. Tak usah kita membuka perselingkuhan. Pintu-pintu perselingkuhan itu sudah sangat luar biasa terbuka. Tetapi Anda cukup untuk melirik dan melihat bahawa ini yang lebih penting daripada yang lain. Terima kasih saudara-saudara setanah air dan di luar negeri di sana yang sudah menonton. Saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.